Artinya apa? Munafik. Ketika ngomong di atas ternyata munafik. Bayangkan loh, ketika Muhammad ngarang ayat, itu bisa membuat drama seperti ini. Ini kan lucu sekali. Ada perkataan Allah, ada Muhammad tiba-tiba ngaku. Terus Muhammad bilang apa yang Allah akan nyatakannya. Ini perkataan Muhammad. Jadi ini campur. Ini perkataannya Muhammad, ini perkataan Allah ke dalam hatinya Muhammad. Ini adalah Allah sendiri itu akan menyatakan, bukan aku ya, tapi Muhammad ngomongnya apa? Apa yang Allah akan nyatakannya. Ini kan ngeri sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadir HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kiamat sedang ketakutan, sedang makan tak sedap, tidur pun tak sleeping. Dan laskar-laskar Polycardos berusaha sebisa mungkin untuk membela yang namanya junjungan mereka. Kalau Polycardos udah angkat tangan, bahkan Polycardos sudah mempersiapkan untuk menggalang donasi buat kiamat. Dengan tujuan nanti uangnya, ya lumayan bisa diambil, bisa diicip-icip sama Polycardos, kan begitu. Itu Polycardos. Tapi laskarnya, ya, laskar Polycardos tentu saja tidak mau. Jagoan mereka tersandung, terjerat kasus hukum. Itulah sebisa mungkin laskar Polycardos ini membela. Dan salah satu caranya adalah mempertanyakan, emangnya salah apa kiamat? Kiamat kan nggak menghujat, kiamat kan nggak salah. Kenapa umat muslim tantrum? Argumen balas argumen dong, kan begitu. Banyak sekali komentar-komentar seperti itu yang dibuat oleh laskar Polycardos di konten-konten yang saya buat mengenai kiamat. Kan begitu. Banyak orang yang sok polos, sok tidak tahu apa yang dilakukan oleh kiamat. Saya nggak tahu, ini benaran, ya, benaran orang Kristen awam yang tidak tahu apa yang dilakukan kiamat, atau laskar Polycardos yang sedang nyamar. Saya nggak tahu, tapi kita anggap sajalah mereka ini tidak tahu apapun ya. Dan saya akan menjelaskan dan juga menjawab serta memberikan bukti bagaimana hujatan yang dilakukan oleh kiamat. Biar sama-sama clear ya. Jadi teman-teman ini kan bilang, oh kami nggak tahu, kami nggak pernah dengar kiamat menghujat. Kan begitu, nggak pernah. Mari kita tampilkan bagaimana hujatan kiamat sebagai bukti. Ya, ini salah satu percakapan, diskusi, dan juga hujatan yang dibuat oleh kiamat secara monolog saat dia mengajarkan Polycardos yang lain tentang agama Islam. Jadi, kiamat jadi guru agama Islam buat Polycardos yang lain. Luar biasa sekali ya. Mari kita dengarkan, dan ini sebagai bukti, sebagai jejak digital, biar kalian tahu, inilah yang dia lakukan di komal-komal TikTok mereka, yang saya rekam ya. Ini live, mereka tunjukkan secara live, jadi ini bukan ilegal kita ambil, bukan kita ngarang-ngarang, bukan kita yang create, tapi ini secara live. Ya, mereka lakukan hujatan di medsos. Contohnya seperti ini. Artinya apa? Munafik. Ketika ngomong di atas ternyata munafik. Bayangkan loh, ketika Muhammad ngarang ayat, itu bisa membuat drama seperti ini. Ini kan lucu sekali. Ada perkataan Allah, ada Muhammad tiba-tiba ngaku. Terus Muhammad bilang apa yang Allah akan nyatakannya. Ini perkataan Muhammad. Jadi ini campur. Ini perkataannya Muhammad, ini perkataan Allah ke dalam hatinya Muhammad. Ini adalah Allah sendiri itu akan menyatakan, bukan aku ya, tapi Muhammad ngomongnya apa? Apa yang Allah akan nyatakannya. Ini kan ngeri sekali. Dari Muhammad sebagai orang yang ketiga, tiba-tiba di sini pemahamannya adalah orang pertama. Ini Muhammad sebagai orang ketiga, tiba-tiba di sini Muhammad sebagai orang pertama. Ini gedabrusnya ini kelihatan. Ya. Dan kamu takut kepada manusia. Di sini Muhammad tiba-tiba ini sama Allah. Dibilang takutnya itu kepada manusia, bukan sama Allah nih. Sedang Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa Muhammad ini nggak takut sama Allah. Dengan drama yang menjijikkan di atas ini, ternyata poinnya Muhammad itu menunjukkan kalau dia itu lebih takut kepada manusia, bukan takut sama Allah atas
pernyataan untuk mengambil anak menantu. Dasarnya itu loh. Ya, jangan nangis ya yang di bawah. Ini saya kasih fakta-fakta aja nih. Ini kalau ada yang nggak percaya nih, Muhammad sendiri ngomong nih. Nih, beliau berkata ketika melihat tubuh seksi dan moleknya Zainab nih. Zainab terlihat sangat cantik. Ketika itu wajahnya putih menawan dan tubuhnya ramping menakjubkan. Seorang wanita Quraisy yang hampir sempurna. Membuat batang Nabi SAW naik tertarik kepadanya. Nah itu ya. Lalu beliau berkata, Maha suci Allah yang membolak-balikkan hati manusia. Subhanallah. Ini kode macam apa ini? Hah? Kode macam apa? Terus di bawah nih, bahkan ada seorang riwayat yang menyebutkan bahwa pada waktu itu ada angin yang berhembus sedikit kencang hingga membuat tirai rumah Zaid, yaitu Zainab yang berada di dalam rumah tersebut dengan hanya mengenakan pakaian rumahan. Ayo, kira-kira pakaian rumahannya kayak apa ayo? Pakai daleman apa enggak, apa gimana? Saya kan nggak tahu kan. Ya, ini terlihat. Lalu apa ini? Terlihat oleh Nabi SAW dari luar rumahnya. Beliau kemudian tertarik dengan apa yang dilihatnya. Loh, lihat loh. Zainab pakai pakaian rumah. Muhammad ngelihat langsung tertarik. Keren nggak? Nabinya Islam ini. Yang teladan sempurna ini. Al-Ahzab 21. Dan di sini dibilang Zainab pun merasakan ketertarikan, sama-sama gatel. Hebat loh. Ini saya salut nih. Ada dua orang yang saling memandang. Aduh ya, ini memang sinetron ini. Lalu ya kita tanpa lama-lama kita tunjukkan aja di bawah. Ini sebetulnya tadi poin yang mau saya tunjukkan ya. Zainab ini kemudian bergegas menuju tempat sholatnya. Lalu diturunkan firman Allah. Jadi hebat sekali ya. Ternyata penerima wahyu itu nggak cuma Muhammad, tapi juga melalui Zainab. Ketika Zainab sholat, itu lalu turun firman Allah. Nah ini turunnya, Muhammad tahu. Muhammad tahu ini, turun ayat ini untuk apa? Untuk Nabi SAW langsung mencampuri Zainab tanpa ada akad nikah lagi. Bahkan narasi yang menurut dari Al-Qurtubi ya. Coba kita lihat di bawah ya. Coba kita lihat di bawah ya. Nah ini nih. Ini keempat ya. Ini menurut Imam Al-Qurtubi ini. Di sini dikatakan ya, bahkan ada sebuah riwayat dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya ya, aku nikahkan kamu dengan dia. Jadi ini Allah yang menikahkan ya, nggak ada saksi ya. Jadi Nabi SAW pun mencampuri Zainab tanpa izin siapapun lagi. Tidak ada pembaruan akad ya, tidak ada pernyataan mahar, nggak ada mahar. Nggak ada akad, nggak ada siapapun yang menyaksikan, dan tidak ada apapun yang menjadi syarat dan kewajiban bagi syariat Islam kaum muslimin pada umumnya. Makanya tadi saya tanya, ini kalau Muhammad melakukan seperti ini kan nggak ada saksinya. Kau kan pasti percaya aja, udah pokoknya Allah lah yang menjadi penghulu kan, begitu kan muslim? Pokoknya percaya aja, Allah jadi penghulu, Allah membacakan saya nikahkan Muhammad bin Abdullah dengan Zainab, gitu. Tanpa ini ya, tapi nggak ada ininya juga ya, nggak ada maharnya, nggak ada apa-apa. Itu namanya bukan nikah, namanya kumpul kebo. Gitu ya, Islam mbok ya mikir, otaknya dipakai. Masa junjungan kayak begini mau dibela-bela? Kalian itu penjahat ya,
otak-otak penjahat, sosok penjahat itu dibela-bela. Kok nggak ngeri kalian masuk neraka? Nabimu masuk neraka, kok mau ikut-ikutan? Luar biasa memang otak-otak Islam ini ya. Ya, begitu kawan-kawan. Sekian dari saya ya. Jangan kalian kira saya itu takut atau saya akan ragu-ragu untuk ngomong kebenaran. Saya ngomong, saya pakai data. Ya, kalian sudah lihat ya teman-teman, jadi seperti itulah hujatan yang dilakukan oleh Ki Ahmad ini. Jadi kalau ada yang masih pura-pura bilang, oh Ki Ahmad kan nggak menghujat begitu kan? Loh, ini bukan hujatan. Dan masih banyak sekali ya, bagaimana dia mengata-ngatai Nabi. Jadi kalau diskusi, kita lagi bahas misalnya tentang kitab mana yang benar. Ya, yang dibahas kitab suci. Tapi tiba-tiba apa yang dia bilang? Nabi kalian pedofil. Wah, buktinya begini, begini, begitu. Ujung-ujungnya balik ke situ. Yang dihujat selalu siapa? Nabi Muhammad SAW. Selalu ngata-ngatain, wah ini gila perang. Tujuannya ingin merampok. Wah, dia cabul, dia pedofil. Bahkan dibilang apa? Menyetujui binatang. Itu ya tuduhan-tuduhan yang dibuat oleh Ki Ahmad ini. Ya silakanlah, kalau menurut kalian itu nggak melanggar hukum, monggo. Ya, karena yang berhak untuk menentukan melanggar hukum atau tidak bukan kami, tapi penegak hukum. Penegak hukum yang berhak. Kalau kami cuman menunjukkan kepada saudara-saudara kita Kristen di luar sana, agar kalian tahu bahwa agama Kristen sedang dijual. Ya, sedang dijual oleh orang yang bernama Victory Alda. Dia sedang menggunakan nama Kristen untuk menghujat agama Islam. Dan saya nggak tahu, ini Victory Alda benaran Kristen atau hanya menggunakan identitas Kristen untuk menghujat Islam supaya dapat apa? Supaya dapat cuan. Ya, supaya dapat cuan. Yang jadi korban di sini bukan Islam. Kalau Islam cuma dihujat. Itu udah konsekuensi. Dari zaman dulu Nabi selalu dihujat. Itu udah biasa. Islam selalu dipersekusi, dihujat. Itu udah hal yang biasa. Tapi di sini yang kita jaga adalah nama baik saudara Kristen kita. Jangan sampai agama Kristen dicap jelek. Jangan sampai agama Kristen dianggap sebagai agama yang suka menghina agama lain. Yang kita jaga di situ. Biar teman-teman tahu. Kenapa orang seperti Ki Ahmad wajib hukumnya untuk diamankan? Supaya jangan orang Kristen yang jadi korban. Kita bisa lihat sekarang bagaimana pandangan umat muslim terhadap agama Kristen. Ini fakta di lapangan. Dan kalian sendiri yang ngomong kan. Orang Kristen sendiri yang ngomong. Kenapa tempat ibadah kami sekarang dipertanyakan izinnya? Kenapa kalau kami jadikan rumah kami sebagai gereja, sebagai tempat persekutuan doa, sekarang ditanya izinnya, disweeping, dipersulit, dan sebagainya. Izin gereja dipersulit dan sebagainya. Itu kan kalian yang ngomong, bukan saya. Itu kan jeritan hati saudara-saudara Kristen di luar sana. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ada pandangan yang kurang baik dari umat muslim kepada Kristen saat ini. Dan kenapa bisa ada pandangan seperti itu? Kenapa umat muslim bisa seperti itu? Ya sebabnya lantaran banyaknya hujatan-hujatan yang dibuat oleh Polycarpus. Karena Polycarpus ini selalu menjual nama Kristen. Selalu mengatakan bahwa dia Laskar Kristus. Mereka mewakili Kristen. Mereka menghujat agama Islam. Tentu saja umat muslim tidak akan tinggal diam. Nggak mungkin biarkan agamanya dihujat. Terjadilah reaksi pembalasan. Kan begitu. Itulah kenapa saya bilang, kalau mau tertib, kalau mau kita damai, tolong teman-teman Kristen, segera bereskan penghujat-penghujat ini. Karena mereka sudah merusak nama kalian. Harusnya pendeta-pendeta, tokoh-tokoh agama Kristen yang melaporkan orang seperti Ki Ahmad, Sofiatul, Vergudok, ya, Cepot, terus juga Raja Debat, ataupun Wak Donat, Effendi Usman, harusnya mereka yang melaporkan. Harusnya orang Kristen yang melaporkan, karena penistaan yang dilakukan oleh mereka adalah penistaan agama Kristen. Mereka membuat seakan-akan agama Kristen yang mengajarkan mereka untuk menyerang agama Islam. Ini udah penghujatan. Ini udah merusak reputasi Kristen. Coba kita lihat Katolik. Ada nggak seperti ini? Nggak ada. Di Katolik tertib. Bahkan, ya, petinggi-petinggi dari Katolik langsung komunikasi. Saya pernah dipanggil oleh Romo ya, yang disebut paman-paman semua gitu.
Mereka bilang, Julius, kalau ada orang Katolik yang menghujat agama Islam, kasih tahu kami. Ya, biar kami cek. Karena di Katolik identitas lengkap. Biar dicek rayon mana dia. Ya, keuskupan dari mana dia. Biar dicek semua. Biar langsung dijumpai orangnya, supaya ditegur. Ya, supaya langsung ditegur untuk menghentikan tindakan-tindakan seperti itu. Karena ini bisa memecah belah, ini sudah menjelekkan agama Kristen punya reputasi. Kalau Katolik seperti itu, itulah kita bisa lihat bahwa Katolik tertib. Tidak ada masalah dengan Katolik. Nggak ada masalah. Bahkan saya cukup sedih kalau mau dibilang, seperti tindakan-tindakan orang-orang teroris ya, yang ngebom di katedral, itu sangat nggak pantas. Orang Katolik sangat tenang. Orang Katolik saat ini sangat baik. Mereka benar-benar mengikuti hukum. Ya, hukum di negara mereka tinggal apa, mereka ikuti. Tapi memang beda dengan Protestan ini, yang kita cukup miris. Karena setelah kita cek, rupanya dari PGI sendiri bilang apa? Kami nggak punya otoritas. Kami nggak punya kuasa untuk mengatur mereka-mereka ini. Nah, ini yang bahaya. Ya, kalau memang nggak punya kuasa, minimal ada tindakan lah. Adalah effort. Ada usaha yang bisa kita lihat. Jadi umat muslim pun yang awam-awam ini akan melihat apa gini? Ya, umat muslim awam akan melihat bahwa dari Kristen udah berusaha loh untuk membereskan penghujat ini, sudah berusaha loh untuk supaya kita bisa damai. Tapi apa mau dikata? Kan begitu. Kadang yang buat kita kesal adalah orang bilang, Pak, saya sudah bantu Bapak. Tapi nggak ada usaha dia gitu kan. Nggak ada kita rasakan usaha dia untuk membereskan ini. Ini yang kita tunggu. Kita tunggu orang-orang Protestan, ya, harusnya mereka melaporkan, membereskan penghujat-penghujat ini. Ki Ahmad, Sob Katul, Wak Donat, Pak B2, dan sebagainya. Orang-orang yang merusak toleransi ini. Supaya kita bisa hidup nyaman. Ya. Itu yang kita harapkan. Adalah pergerakan dan usahanya. Karena yang dinistakan sungguh bukanlah kami. Yang dinistakan adalah Kristen sendiri. Ya, semoga kalian ngerti. Karena dia ngomongnya mereka laskar Kristus. Terus yang mereka lakukan sesuai dengan ajaran Kristen. Mereka mengatakan mereka inilah gambaran ajaran mereka. Loh, apakah ajaran agama Kristen gitu? Kan enggak. Setahu saya. Kecuali teman-teman Kristen mengiyakan. Iya, merekalah perwakilan resmi kami. Merekalah garda terdepan kami. Merekalah prajurit-prajurit Kristus. Nah, kecuali Kristen ngomongnya gitu, ya nggak masalah. Artinya clear bahwa agama ini memang sedang ingin menyerang agama Islam. Biar kita tahu. Tapi kan setahu saya nggak gitu. Setahu saya, bahwa agama Kristen adalah agama yang cinta damai. Agama yang toleransi. Agama yang penuh kebaikan, kan begitu. Nah, jadi tolonglah, ya, orang-orang yang menjadi aib ini disingkirkan. Sama kayak orang tua gitu kan. Kalau ada anaknya yang bandel, anaknya yang nakal, anaknya yang jahat, supaya tidak mempermalukan keluarga, mereka yang bereskan. Ya, mereka yang bereskan. Karena ini memalukan keluarga. Jadi semoga Ki Ahmad ini bisa dibereskan oleh teman-teman Kristen lah. Ya, jangan sampai melebar kemana-mana. Lebih bagus kalian yang menghukum anak kalian sendiri daripada anak kalian dihukum oleh orang luar, kan begitu. Ya. Bagi orang tua kan seperti itu. Lebih bagus anaknya dia yang hukum sendiri, dia yang didik sendiri. Nah, jadi tolonglah ini laskar-laskar Polycarpus dibereskan. Kalian sudah dengar, dan masih banyak sekali hujatan-hujatan yang dibuat oleh Ki Ahmad Polycarpus lainnya yang kami simpan. Dan itu bisa dipertanggungjawabkan, bahwa memang itu statement dia, dan itu disampaikan di publik. Bukan di acara tertutup. Ya. Kecuali itu acara tertutup, kami rekam, kami sebarkan, itu ilegal. Tapi ini benar-benar sudah disampaikan secara umum di medsos, bisa ditemukan di medsos, ya, bisa ditemukan di ranah medsos karena memang sudah mereka sebarkan. Ngeri teman-teman. Ini memang adalah orang-orang yang ingin mengacaukan toleransi kita. Ini harus kita lawan. Kalau kita biarkan ini, apa yang akan jadinya negara ini ya? Apa yang akan terjadi sama kita? Itulah saya menggugah teman-teman ya, untuk bangkit berdiri melawan Polycarpus ini. Terutama teman-teman muslim yang umum, yang awam-awam, yang nggak pernah ikut dunia diskusi lintas iman, yang mungkin lagi shock gitu kan.
lagi terkejut, loh ini apa-apaan, kok ada begini, kok ada dunia seperti ini. Bagi yang baru tahu, ini saya perlihatkan. Umat muslim hanya mereaksi. Umat muslim hanya mengcounter. Kami hanya mengcounter, kami hanya meluruskan fitnahan itu. Kalau mereka berhenti memfitnah, kita akan selesai. Untuk apa di sini? Mending fokus dengan sablon baju saya, jualan makanan saya, kerjaan yang bisa saya kerjakan. Ya ngapain ini? Bikin capek. Dan beresiko lagi. Saya bongkar-bongkar Polikardus ini, nyawa saya diincar. Ya. Udah berapa kali saya ingin dihabisi. Dan itu bukan hanya sekedar ancaman. Datang, teman-teman. Benar-benar mendatangi rumah Anda untuk menghabisi Anda. Itu resiko kita kalau luruskan ini. Tapi kalau kita nggak ambil bagian, siapa lagi? Kalau tidak bersuara, mau jadi apa negara kita? Mau nggak mau, saya harus lakukan. Ya. Walaupun sebenarnya banyak teman-teman bilang, udah gila kau. Ya, udah Cina, ya, udah Chinese gitu kan, Tionghoa, ngapain? Ngapain gitu? Resiko. Saya juga pengennya tuh, mending saya ikut diskusi lucu-lucu ya, ikut ketawa-ketawa aja dengan teman-teman di TikTok dan sebagainya. Tapi kalau nggak ada yang ngerjain ini, ya saya takutnya kita saja, Islam saja terus yang dipelintir, di-framing, dipropagandakan seakan-akan agama kasar, agama jahat. Ini yang coba saya luruskan. Kalau jujur bilang, lebih enak diskusi sih. Yang ginian nggak enak, jadi incaran ya, jadi musuh. Tapi ya mau nggak mau harus ada yang terjun. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung. Ya, inilah bentuk perjuangan yang kita lakukan. Apapun, ya, apapun yang bisa kita lakukan akan kita lakukan, walaupun dengan segala keterbatasan. Walaupun mungkin ya dengan ala kadarnya, dengan video yang hanya seperti ini, ya, tidak bagus-bagus amat, ya, karena kita juga semua terbatas. Tapi saya yakin kalau kita berjuang di jalan Allah, Allah yang akan bantu kita. Itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman semua. Dan bagi teman-teman, jangan lupa juga kita ada menjual kaos ya. Bagi teman-teman yang tertarik untuk membeli baju pendebat, ya ini ada Bang Zuma, Nenekmu Kiper, Salam Tauhid, ya. Terus juga ada Masih Mau Kau Datang Besok. Ya, ini baju-baju yang kita jual. Bagi teman-teman mau beli, silakan. Bisa melalui Tokopedia, langsung JFriends, ya, nama tokonya adalah ini, JFriends, atau teman-teman bisa menghubungi nomor WA yang ada di bawah. Ya, itu aja bagi teman-teman yang tertarik untuk membeli dan mendukung perjuangan kita. Karena lewat kalian berbelanja, kalian sudah membantu perjuangan kami dalam melawan fitnahan Polikardus. Apalagi channel ini sedang tidak baik-baik saja ya, baru kena dismonet, dan saya berjanji akan terus berjuang. Mau monet, mau tidak monet, kita akan terus berjuang. Ya, ini komitmen yang sudah saya buat, dan sama ya, saya juga sama Uniriva ngomong hal yang sama. Uniriva channelnya juga channel dismonet, tapi kita akan terus berjuang. Ya, kita akan terus melawan Polikardus yang coba memelintir dan memfitnah Islam. Karena mereka ini kalau diskusi udah nggak bisa. Sehingga cara satu-satunya yang mereka gunakan apa? Fitnah, ya, framing, memutarbalikkan fakta. Itu yang bisa mereka lakukan. Untuk itu harus ada orang-orang yang terjun di diskusi khusus, meluruskan pemahaman yang salah ini. Kalau debat sudah banyak ya. Ada Uniriva, Kores, Bang Zuma yang di dunia debat. Untuk itu kita butuh tambahan-tambahan orang yang fokus untuk meluruskan statement-statement ngawur dari mereka ini. Nah, ini yang coba kita fokuskan. Dan bagi teman-teman, jangan juga lupa ya, kita juga punya satu channel lagi yang memang khusus, ya, duet antara saya dengan Uniriva, yang memang isinya juga kurang lebih sama dengan channel ini, cuman ini perspektifnya Uniriva. Ya, perspektifnya Uniriva. Bagi teman-teman, jangan lupa juga didukung, dan linknya sudah saya taruh di deskripsi. Ya, jangan lupa di-subscribe. Ini ya, nama channelnya adalah Uniriva Official. Nama channelnya Uniriva Official. Ini jangan lupa. Yang subscribe baru 82 orang. Uniriva Official. Ya, ini channel baru, di mana saya dan Uniriva kolaborasi untuk membantai
syubat-syubat Polikardus ini ya, mohon didukung. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.